Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersama dengan saya, kita akan belajar pendidikan agama Katolik. Untuk itu, marilah kita hening sejenak untuk memulai kegiatan belajar kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami dalam kegiatan pembelajaran ini, sungguh memahami makna hidup kami di dunia dan menghayati panggilan hidup berkeluarga, serta menghargai orang tua kami yang telah membangun keluarga, di mana kami menjadi bagian dari keluarga ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, silakan mengisi daftar hadir pada link yang telah disediakan. Anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang makna hidup manusia yang membahas tentang bagaimana kita menjalankan hidup demi tujuan kebahagiaan manusia. Sebelum kita membahas materi yang baru, saya mau bertanya kepada anak-anak sekalian, apa tujuan atau cita-cita dari hidup berkeluarga? Dari pendapat-pendapatmu itu, maka pada kesempatan ini kita akan belajar tentang panggilan hidup berkeluarga. Materi ini penting bagi kita karena kita dapat mengenal kehidupan keluarga sebagai sebuah panggilan yang suci. Tujuan dari materi yang mau kita pelajari ini adalah bahwa kita dapat memahami panggilan hidupnya sebagai umat Allah atau gereja dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut. Langkah pertama, menggali pengalaman tentang makna keluarga. Kita diajak untuk menyimak cerita tentang kesaksian hidup dengan judul "Saya Tidak Ingin Diganggu". Anda dapat mengakses cerita tersebut pada link yang telah disediakan. Setelah Anda membaca cerita tersebut, maka kita akan mendalam isi atau pesan dari cerita tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru, ada beberapa hal atau masukan antara lain. Kesaksian seorang bapak dalam kisah tadi mengungkapkan bahwa setiap anggota keluarga hendaknya membangun kebersamaan. Kerjaan tidak boleh sampai menyandera hubungan relasi satu dengan yang lain. Perlu disadari bahwa egoisme adalah akar dari keretakan dalam sebuah keluarga. Egoisme atau sifat ingat diri sendiri dan merusak hubungan harmonis dalam keluarga, entah ayah dengan ibu atau ayah atau ibu dengan anak-anak. Seluruh anggota keluarga, ayah, ibu, atau suami, istri, dan anak-anak, serta semua orang yang ada dalam keluarga, hendaknya saling menghormati, saling berbagi untuk kebersamaan dalam keluarga. Sebagai keluarga Katolik, kita hendaknya hidup sesuai ajaran iman Katolik yang bersumber pada kitab suci dan ajaran gereja yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama, menelusuri ajaran kitab suci. Kalian diajak untuk membaca teks kitab suci Injil Matius 16 ayat 1 sampai dengan 6. Setelah kalian membaca teks tersebut, Anda diminta untuk mendalam isi pesan kitab suci dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Setelah mendalam isi atau pesan kitab suci tersebut, maka ada beberapa penegasan
dari apa yang telah kita alami, antara lain. Yang pertama, perkawinan itu persekutuan cinta antara pria dan wanita yang sadar dan bebas menyerahkan diri beserta segala kemampuannya untuk selamanya. Dalam penyerahan itu, suami istri berusaha makin saling menyempurnakan dan saling membantu. Hanya dalam suasana saling menghormati dan menerima inilah, dalam keadaan manapun juga, persekutuan cinta itu dapat berkembang hingga tercapai kesatuan hati yang dicita-citakan. Yang kedua, Tuhan menghendaki agar kesatuan antara suami dan istri tidak terceraikan, karena perkawinan merupakan tanda kesetiaan Allah kepada manusia dan kesetiaan Kristus kepada gerejanya, atau dengan kata lain, menjadi tanda kesetiaan cinta Allah kepada setiap orang. Kita akan melihat ajaran gereja. Setelah kita mendalami ajaran kitab suci, maka pada langkah berikutnya kita akan mendalami tentang ajaran gereja. Kalian diajak untuk mengenal ajaran gereja Konsili Vatikan II. Pengembangan perkawinan dan keluarga merupakan tugas semua orang. Setelah Anda membaca ajaran gereja tersebut, Anda mendalami isi atau pesan dari ajaran gereja tersebut dengan pertanyaan penuntun yang telah disediakan. Ada beberapa masukan dari ajaran gereja yang telah kita pelajari tadi, antara lain arti dan makna gereja. Keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Akan tetapi, supaya kehidupan dan keputusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak. Perawatan ibu di rumah juga dibutuhkan anak-anak, dan seterusnya. Ini terdapat dalam Gaudium et Spes, artikel 5. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab seorang suami atau kakak. Ada beberapa tugas dan tanggung jawab, antara lain suami sebagai kepala keluarga, yang kedua suami sebagai partner istri, suami sebagai pendidik. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab seorang istri atau ibu, antara lain istri sebagai hati dalam keluarga, istri sebagai mitra dari suami, dan istri sebagai pendidik. Yang keempat, kewajiban anak-anak terhadap orang tua. Beberapa hal dasar yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua adalah mengasihi orang tua, bersikap dan berperilaku penuh syukur, serta bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua. Yang kelima, membina hubungan kakak adik. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam hubungan kakak adik adalah kasih persaudaraan, saling membantu, saling menghargai. Yang keenam, cinta, kasih, dan komunikasi dalam keluarga. Pentingnya cinta dalam hidup manusia. Kita bisa hidup dan berkembang sebagai manusia karena perhatian dan cinta yang kita terima dan alami dari orang lain, dan karena cinta yang kita berikan kepada orang lain. Yang ketujuh, membina cinta dalam keluarga. Tujuan perkawinan pertama-tama ialah membina cinta kasih antara suami istri, menjalin hubungan perasaan yang mesra antara kedua partner yang ingin hidup bersama untuk selama-lamanya. Yang kedelapan, cinta kasih yang menghargai teman hidup sebagai partner. Kebahagiaan di dalam hidup keluarga tidak terjadi secara otomatis. Setelah mempelai menerima berkat di gereja dan diresmikan perkawinannya,
Kebahagiaan itu masih harus dibentuk dan dibangun, diwujudkan terus-menerus lewat perbuatan nyata sehari-hari. Yang kesembilan, cinta kasih yang menyerahkan dirinya sendiri. Cinta kasih dalam hidup perkawinan sangat menuntut suatu sikap penyerahan diri yang secara total, bukan hanya setengah-setengah saja. Yang ke-10, komunikasi dalam keluarga. Berkomunikasi berarti menyampaikan pikiran dan perasaan kita kepada pihak lain. Berkomunikasi tentang hal-hal yang sama-sama diketahui dan dirasakan akan terasa jauh lebih mudah daripada mengenai bidang yang khas dunia sendiri. Maka dalam berkomunikasi ada banyak hal yang harus diperhatikan, antara lain. Yang pertama, mendengarkan. Semua orang yang tidak tuli bisa mendengarkan, tetapi yang bisa mendengar belum tentu pandai mendengarkan. Telinga bisa mendengar segala suara, tetapi mendengarkan suatu komunikasi harus dilakukan dengan pikiran dan hati, serta segenap indera diarahkan kepada si pembicara. Yang kedua, keterbukaan. Terbuka untuk menyatakan dan terbuka untuk mendengarkan. Terbuka untuk menyatakan diri dengan jujur. Terbuka pula untuk menerima orang lain sebagaimana adanya. Demikian materi pelajaran kita hari ini. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, dapat ditanyakan atau memberikan komentar pada email kristolamapaha@gmail.com. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas materi tentang perkawinan dalam gereja Katolik. Marilah kita menutup pertemuan kita dengan bersama-sama mendaraskan Mazmur bab 128 ayat 1 sampai dengan 6. Akhirnya saya mengucapkan limpah terima kasih. Sampai jumpa lagi di minggu depan.